Dampak kenaikan BBM mulai dirasakan oleh masyarakat. Warga pasrah atas naiknya harga barang pangan imbas kenaikan harga BBM. Dan juga ruang lingkup hijau yang kian menipis dan pembangunan yang meningkat drastis. Namun, zaman tidak pernah kehilangan akal. Ia terus mencoba mendobrak batas-batasnya. Dalam bidang pertanian, hidroponik contohnya. Tidak perlu lahan yang luas, serta menggunakan media yang mudah didapat. Pada masa sekarang ini, hidroponik bisa digunakan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan secara mandiri, seperti yang dilakukan oleh seorang warga Puamang Kuning Unit 1, Bapak Adi. Beliau berhasil membudidayakan tanaman dengan sistem hidroponik. Untuk lebih jelasnya, kita simak liputan berikut ini. Pemirsa, naiknya harga BBM berimbas juga pada naiknya harga barang pangan. Semakin menipisnya lahan pertanian akibat pembangunan yang meningkat drastis juga meningkatkan harga barang pangan merangkak naik. Tapi dengan lahannya terbatas ini ada alternatif lain yang bisa digunakan. Salah satunya adalah dengan metode hidroponik. Permisi Pak. Ya. Selamat sore. Sore. Kami di sini akan bertanya seputar hidroponik dengan Bapak siapa? Bapak Adi. Bapak, kalau boleh tahu sudah berapa lama bercocok tanam dengan hidroponik? Bercocok tanam dengan metode hidroponik kurang lebih 5 tahun lah, ya 5 tahun. Lalu sebenarnya awal mula kenapa bisa tertarik dengan metode ini bagaimana Pak? Awal mulanya itu coba-coba aja. Coba-coba karena di sini kan kita sadar kesehatan ya kan. Kalau yang muda yang mulai kapan lagi ya kan. Satu, hidroponik itu kualitas vitamin tanpa pestisida, segar, rasanya juga lebih gurih. Lalu Pak, hal apa aja yang harus disiapkan dalam metode hidroponik ini? Itu niat ya. Oh, Niat ya kan. Niat. Yang kedua lahan. Ya. Kalau kita nggak punya lahan kan terbatas, hidroponik kan biasanya kan lahan terbatas. Terus yang ketiga itu instalasinya. Yang keempat pemilihan bibitnya. Yang kelima kita lihat pangsa pasarnya dulu. Itu aja. Kalau itu kendala dalam melakukan bercocok tanam dengan sistem hidroponik ini apa saja? Kalau kendalanya itu yang pertama biaya ya kan. Kalau biaya itu biasanya relatif besar lah. Yang kedua juga hama, terus pasar kan nggak semua orang tahu. Ini kalau saya hidroponik saya lihat jadi sama sayur lah. Bapak, kalau boleh tahu berapa macam metode yang digunakan dalam bercocok tanam hidroponik ini? Kalau metode sih ada banyak, ada DFT, NFT, sistem wick, sistem dark bucket, masih banyak lagi. Tapi yang di sini saya pakai 3 sistem. Sistem DFT seperti ini, NFT seperti itu, mengalir itu, terus yang dark bucketnya kemudian sudah kosong. Kalau kelemahan keunggulan sistem, kalau sistem DFT itu kalau di tempat kita kan kalau mati lampu kan nggak aturan. Sekarang sehari dan 2 hari ya kan, itu air masih tetap ada di sini, jadi aman. Tapi kalau sistem NFT tadi itu kalau mati lampu ya mati kayak mati kan. Tadi kan kendalanya di biaya seperti instalasi yang digunakan. Nah misalnya nih kalau bahan-bahan yang digunakan itu digunakan bahan yang lebih murah, misalkan menggunakan barang botol bekas atau bisa daur ulang namanya kan, bisa seperti aqua disambung-sambung. Terus juga ini juga bapak juga pakai apa ini, pakai barang bekas juga ini spon ini kan bekas kasur itu. Kalau beli ada media-medianya, tapi kan di sini kan banyak spon bekas ya kan, kita pakai aja, sama aja sih. Tergantung instalasi, tergantung niat ada. Mau kamu mulai dari mana ya kan. Kalau pakai sistem ini biayanya kalau belum mirip pakai kayu juga bisa. Kayu, pakai bambu ada juga.
Itu kalau untuk kangkung gini sausnya gini, ini kangkung ini. Soalnya agak jarang, kalau tadi kan ini agak apa ya. Kenapa kangkung kan nggak melar. Ini bukan samping ke atas dong, ya kan. Ini kan macam-macam sayurannya. Ada terus dari setiap sayuran ini butuh perawatan yang berbeda terus atau sama aja? Berbeda. Kalau yang ini agak rentan dari yang namanya ulat. Ini diserang ulat kemarin. Kita kalau diserang ulat nggak boleh semprot pakai pestisida. Kita ambil satu, kita buang ulatnya. Saya ambil banyak ini kuntet. Itu karena faktor apa Pak? Dia bisa begitu. Kayak dosa gimana ya? Ini silakan genetika. Kan lainnya besar semua ya kan. Nah ini kayak gini. Sama kayak orang ya kan. Pasti dari satu keluarga pada yang kuntet. Nah nggak apa-apa. Ini ulat. Ini kalau ulat itu hama itu apa namanya? Dari cuaca. Kalau cuacanya mendung panas gini ulat biasanya. Kalau hujan terus kutu. Itu banyak kutu kebul, kutu apa itu kan, kutu Spiderman, ada banyak. Kalau kemarin ini yang kemarin itu kena Spiderman itu semuanya. Apa bapak buang semua kemarin tuh. Karena apa dijual pun juga konsumennya tahu ini banyak hamanya. Ngomong-ngomong tentang penjualan nih Pak, jadi harga untuk setiap jenis tanamannya itu berbeda. Kalau ini 3.000. Itu satu ini wadahnya. Satu ini 3.000. Ini 3.000. Udah besar, warnanya 3.000 kan. Kalau yang selada satunya 5.000. Ini pun beratnya nanti bisa nyampe satu ini 1,5 kilo. Ini. Gitu. Kan beda sama yang dijual di pasar. Sama di ini kan beda, kan bentuknya aja beda bentuknya kan. Nah, lebih ini kalau di pasar kalau udah setengah hari kan agak gini, nah gitu. Jadi yang mending lah. Ini kalau tanaman hidroponik dilihat dari ininya, semakin bersih, semakin bagus, semakin sehat dia. Gitu. Coba lihat coba yang ini. Nah ini nggak ada akarnya kan. Nah, sama tanggal tanamnya sama, umurnya sama. Wah, ini gizi buruk namanya gak ada menurut. Itu kan katanya kendalanya ada di pasar, Bapak. Itu masalahnya ke masyarakat yang seperti apa? Kalau pemasaran dulu Bapak itu door to door. Pasar mengenalkan dulu pasar kaki lima itu ya kan. Udah pada kenal semuanya. Sekarang kan zamannya online, media sosial ya kan. Alhamdulillah. Dari situ dulu sekarang nggak pernah pasar lagi, ini habis di rumah. Tinggal Pak tolong kirim saudaranya ini. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang singkat kami dengan Bapak Adi selaku penggiat hidroponik. Kembali ke studio. Pemirsa, saat ini kita akan berbincang singkat dengan Ibu Puji. Ibu Puji ini adalah selaku konsumen dari tanaman hidroponik. Ibu bisa diceritakan alasan kenapa lebih memilih mengkonsumsi tanaman hidroponik? Karena tanamannya lebih fresh, tidak mengandung bahan kimia, tanamannya juga ada rasanya agak sedikit, walaupun harganya agak lebih mahal dari yang lainnya, tapi kualitasnya lebih baik dari tanaman yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, itu tadi manfaat yang bisa didapatkan dengan mengkonsumsi tanaman hidroponik. Kembali ke studio. Pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri Daily News pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.